Transsion Holding semakin kuatkan power di pasar smartphone Indonesia, membuat brand lain cukup pusing melawan produk-produknya. Halo warganet, balik lagi di channel STechIn. Pada tanggal 25 Mei 2023, Indonesia kedatangan HP baru yang diberi nama Itel S23. Meskipun datang sebagai HP yang bisa dibilang pendatang baru, namun kehadirannya berhasil menarik banyak perhatian konsumen, bahkan penjualan HP ini ludes di pasaran. Bagaimana tidak dengan harga di bawah 1,5 juta aja, pengguna udah dapetin RAM 8GB dengan storage 128GB. RAM-nya ini asli 8GB, tanpa RAM tambahan atau yang biasa disebut dengan RAM virtual. Namun tentunya HP ini juga punya fitur tersebut, sehingga total bisa menjadi 16GB. Meskipun udah menjadi yang terbaik di kelas harga 1 jutaan kecil, Itel nampaknya masih belum puas. Pihaknya merilis varian baru dengan storage yang lebih besar lagi, yakni RAM 8GB dengan storage 256GB. Menariknya lagi, harganya pun masih 1 jutaan aja alias tepatnya 1.699.000. Berhasil dapat predikat HP dengan RAM 8GB termurah, sekarang Itel S23 juga dapetin predikat HP dengan storage 256GB termurah. Nah, selain soal memori besar, larisnya HP ini juga dipengaruhi oleh performanya yang juga bisa dibilang salah satu yang paling kenceng di kelasnya. Tapi namanya HP murah, tentunya HP ini juga punya kekurangan yang bisa jadi akan mengganggu pemakaian kamu. Oleh karena itu, supaya tahu lebih lengkap tentang HP ini, simak aja kelebihan dan kekurangan Itel S23. Kelebihan yang pertama, desain mewah. Poin pertama dalam menilai sebuah smartphone tentunya yang tampak mata terlebih dahulu, yakni tampilan bodinya. Itel S23 hadir dengan desain yang modern, bodi belakang yang elegan ini terlihat seperti kaca meskipun bahan yang digunakan sebenarnya masih plastik polikarbonat. Varian warna yang tersedia ada 3, yakni Mystery White, Starry Black, dan satu warna baru yakni Sky Blue. Untuk warna yang putih ini, bodi bagian belakangnya cukup menarik karena mampu berubah warna menjadi keunguan ketika terkena sinar UV atau sinar matahari langsung. Dengan adanya inovasi tersebut di HP harga 1 jutaan, jelas menjadi daya tarik tersendiri karena biasanya inovasi tersebut adanya di HP dengan harga 5 jutaan ke atas. HP yang bodinya datar ini punyai ketebalan 8,4 mm dengan bobot sekitar 192 gram. Sebuah ukuran yang masih terbilang standar. Meskipun desain layarnya masih pakai water drop display, namun hal ini masih bisa dimaklumi mengingat harganya yang ada di rentan 1,5 jutaan. Yang kedua, layar mulus 90Hz. Meskipun tampilannya masih jadul, namun untuk kualitas layarnya ini cukup mulus untuk sebuah HP 1 jutaan. Itel S23 memiliki layar IPS LCD seluas 6,6 inci, resolusinya HD+, dan punya refresh rate 90Hz. Selain enak digunakan scrolling sosmed, layar ini juga cukup responsif saat digunakan bermain game. Terlebih lagi touch samplingnya udah mencapai 180Hz. Layar ini juga punya fitur auto switch yang dapat menyesuaikan refresh rate dengan aplikasi yang digunakan, sehingga bisa lebih menghemat daya. Sayangnya karena layar ini masih HD+. Untuk dukungan Wi-Fi-nya pun masih L3, sehingga memutar film di Netflix atau platform lain cuma bisa mentok di kualitas HD aja. Belum bisa Full HD. Sementara untuk perlindungannya kami tidak menemukan pelindung bawaannya, namun Itel udah ngasih anti gores yang udah langsung terpasang di layar HP ini. Yang ketiga, performa tangguh. Punyai harga rentan 1,2 hingga 1,6 jutaan, performa Itel S23 udah bisa diandalkan untuk bermain game kekinian. Itel S23 mempercayakan performanya pada chipset Unisoc Tiger T606. Chipset yang berfabrikasi 12 nanometer ini bisa dibilang cukup tangguh di kelasnya dalam menjalankan berbagai aktivitas harian, termasuk juga bermain game. Chipset ini dipadukan dengan memori yang tersedia dengan 3 opsi, ada 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. HP ini punya fitur RAM tambahan yang kalau ditotalin jumlah RAM-nya bisa 2 kali lipat dari RAM aslinya. Namun di sini saya mau jelasin, kalau performa dari RAM tambahan itu beda sama RAM asli. Bahkan bedanya jauh. Jadi gak boleh disamakan antara RAM 8GB asli dengan HP RAM 4GB tambah 4GB virtual. Inilah yang perlu kalian perhatikan saat memilih sebuah smartphone. Lalu untuk storage-nya juga masih bisa diperluas lagi melalui slot microSD.
Namun saya sangat sarankan kalau mau beli jangan beli yang RAM 4GB, tapi beli aja yang 8GB-nya, karena ini berpengaruh pada performanya. Toh selisih harganya juga cuma sedikit aja, jadi cukup disayangkan kalau belinya yang RAM 4GB. Nah, untuk jenis RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan storage-nya udah pakai UFS, bukan eMMC, jadi performanya lebih ngebut. Pada saat pengujian Antutu-nya pun nilai yang dihasilkan udah cukup besar. Antutu 9 dapat skor 200 ribuan, dan Antutu 10-nya dapetin skor 260 ribuan. Buat mainin Genshin Impact di HP ini udah bisa jalan dengan cukup lancar, meskipun hanya di 25-30 FPS saat digunakan traveling. Namun kalau buat battle tentunya kurang nyaman karena akan turun sampai di bawah 20 FPS. Nah, disinilah peran RAM besar yang mana akan sangat membantu kinerja dari si chipset itu sendiri. Sedangkan kalau buat main PUBG Mobile tentunya udah lancar dengan settingan yang mentok di Smooth Ultra yang berjalan rata di 40 FPS. Lalu main Mobile Legends dengan grafik dan frame rate high juga berjalan di 60 FPS meskipun kalau rame bisa turun sampai 40 FPS. Secara keseluruhan, performa yang diberikan oleh ITIL S23 terbilang cukup mumpuni, bahkan bisa lebih baik dari HP lain di kelas harga atasnya lagi. Yang keempat, punya fitur kekinian. Di harga 1 jutaan, beberapa smartphone itu masih pakai USB micro dan fingerprint di bodi belakang. Namun ITIL S23 ini hadir dengan USB Type-C yang juga support OTG, lalu fingerprintnya udah ada di samping bodi yang menyatu dengan tombol power. Selain itu, HP ini juga masih punya jack audio 3,5 mm, support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi dual band, dan juga Bluetooth versi 5. Yang kelima, kamera cukup bagus. Di bagian belakang HP ini terdapat 2 buah kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan 1 sensor kedalaman. Sedangkan bagian depannya terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang tidak terlalu imersif. Yang cukup menarik di sini tentunya penggunaan kamera utama 50 megapiksel yang pakai sensor Samsung ISOCELL JN1. Yang notabene sensor kamera yang biasanya hadir di HP dengan harga 2 jutaan ke atas. Lalu perekaman video kamera depan dan belakangnya ini sama-sama mencapai resolusi 1080p 30 fps. Nah, kalau untuk hasil dari jepretan kameranya ini sebenarnya biasa aja, tapi kalau ingat harganya ini sudah cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan. Kamu juga bisa belajar pengaturan fotografi manual di HP ini karena sudah punya fitur Pro di kameranya. Berikut ini contoh jepretannya. Jadi itulah kelebihan yang dimiliki oleh ITIL S23 yang punyai harga 1 jutaan. Selanjutnya kita akan bahas apa aja kekurangan yang mesti diperhatikan dari HP ini, supaya tidak menyesal setelah membelinya. Kekurangan yang pertama, ngecasnya lama. Meski kapasitas baterai yang dimilikinya cukup standar, yaitu 5000 mAh, tapi pengisian dayanya hanya support hingga 10 watt aja. Biarpun kamu pakai charger yang lebih tinggi pun, yang masuk tetap 10 watt. Nah, dengan daya segini buat ngisi dari 1-50% makan waktu 1 jam 25 menit, sedangkan untuk mencapai 100% butuh waktu 3 jam 20 menit. Yang kedua, UI kurang optimal. Meski hadir di tahun 2023, namun sayangnya ITIL S23 masih menggunakan sistem operasi Android 12 dengan interface ITIL OS 8.6. Antarmuka yang digunakannya ini memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dari saudaranya, yaitu XOS dari Infinix dan HiOS dari Tecno. Antarmuka yang dimiliki ketiga merek ini memang masih banyak yang harus diperbaiki. Banyak pengguna HP yang bahkan lebih memilih menggunakan launcher lain sebagai alternatifnya. Notifikasi iklan juga masih sering ditemukan di HP yang satu ini. Yang ketiga, sensor kurang lengkap. HP ini memang sudah cukup baik dengan menyematkan sensor sidik jari di bagian samping. Namun sensor penting lain seperti gyroscope sifatnya masih software sehingga kurang responsif. Selain itu, sensor lain yang dimiliki oleh ITIL S23 ini diantaranya akselerometer dan proksimitas saja. Dan sebagai tambahannya, HP ini juga belum punya NFC, jadi memang cukup disayangkan.
Yang keempat, kecerahan layarnya rendah. Saat pemakaian di kondisi indoor, kecerahan layarnya ini mentok di 350 nits aja. Sehingga kalau dipakai di kondisi outdoor dengan di bawah sinar matahari langsung, layarnya akan susah dilihat karena kurang terang. Dan sebagai tambahan lagi, perekaman video di HP ini juga kurang bagus, banyak noise di mana-mana. Jadi itulah kekurangan yang harus kamu perhatikan sebelum membeli HP ini. Namun apabila kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah untuk kamu, bisa diartikan kalau HP ini cocok untuk kamu. Bila tertarik info mengenai harga dan link pembelian akan saya sediakan di deskripsi maupun di kolom komentar yang tersemat. Simpulannya, Itel S23 menjadi salah satu HP 1 jutaan yang cukup fenomenal di tahun 2023. Menghadirkan performa yang kencang dengan harga yang terjangkau membuat Itel S23 sukses menarik banyak peminat. Apalagi HP ini mengunggulkan RAM dan storage besar yang notabene menjadi faktor utama orang awam dalam membeli sebuah smartphone. Namun dari semua yang dibawa, jelas bagian performa lah yang menjadi fokus Itel kali ini. Paduan chipset T606 dengan RAM besar ditambah storage besar berjenis UFS berhasil menghasilkan performa yang cukup baik di kelas 1 jutaan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Itel S23 ini, apakah kamu masih tertarik dengan HP yang satu ini? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel STechIn karena kami akan selalu sajikan informasi menarik terkait dunia gadget. Baik itu HP terbaru maupun HP terbaik. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.